Oke, hello guys. Mungkin saya akan ngebahas topik-topik yang sedang viral di dunia maya. Sebelum nonton, subscribe my video ya. Subscribe biar saya tambah semangat dalam membuat konten. Oke, kali ini saya akan ngebahas yang lagi viral di TikTok ini. Apa Cekidot, kita lihat. Nah ini. Puluhan guru P3K ya ceraikan gugat cerai suaminya habis dilantik karena suaminya tidak tetap pekerjaannya ya. Ini menurut saya gimana ya? Ya, mungkin karena hal tersebut itu bisa terjadi ya karena perbedaan dari segi ekonomi ya. Kita lihat video yang lain. Heboh, puluhan guru di Blitar ajukan cerai usai dilantik jadi P3K. Fenomena mengejutkan. Dalam kurun waktu 6 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ada 20 pengajuan cerai dari guru yang baru dilantik P3K. Katanya sih perceraian itu karena faktor ekonomi ya. Seorang suaminya itu kerjanya serabutan, tidak tetap, penghasilannya tidak tetap, dan dia sudah dilantik sebagai P3K, merasa hidupnya lebih mapan, lebih enak. Dan rata-rata dari mereka usia pernikahannya sudah lebih dari 5 tahun. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Menurut kalian siapa yang salah? Ya, guru yang sudah jadi P3K dan mengajukan cerai atau suaminya yang bermalas-malasan? Ayo coba, kalau dipikir-pikir, siapa yang salah? Gurunya itu sudah sombong, merasa sudah punya jabatan, punya gaji yang besar, sudah P3K, pegawai negeri gitu ya. Atau yang salah suaminya, nggak mau berjuang? Coba kalian komen, yang salah siapa, gurunya atau suaminya? Kita lihat video yang lain. Nah ini, itulah alasan mengapa jadi laki-laki dilarang miskin. Penghasilan suami tak tentu. Puluhan guru di Blitar ramai ajukan cerai usai dilantik P3K. Ya, mungkin mendengar berita ini sangat miris ya, dimana yang menjadi miris adalah dengan mudahnya menggugat cerai suaminya. Padahal suatu pernikahan itu adalah janji ya. Pernikahan itu adalah suatu ibadah yang panjang, dan janji itu ya bukan sekedar dengan manusia tapi dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya mungkin hal ini bisa terjadi mungkin beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin ketika hubungan itu tidak sekufu atau mungkin tidak setara, akhirnya menjadi kesenjangan sosial ya. Itulah mengapa kalau seorang laki-laki memang dasarnya harus bisa menafkahi, harus ekonominya ya baiknya mending lebih tinggi dari wanita, karena ya seperti ini ya. Tapi hal ini bisa terjadi ya karena beberapa faktor ya, mungkin kayak gini sudah berlarut-larut atau mungkin dalam waktu yang lama ketidakseimbangan ekonomi, sehingga mungkin saat dilantiknya P3K ya,
banyak yang mengajukan cerai karena sudah merasa dirinya mandiri, merasa dirinya sudah mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga melupakan suaminya. Padahal mungkin ya ada peran penting suaminya ya karena rezeki itu mungkin bisa jadi dari suaminya, kemudian dari rezeki setelah menikah itu juga bisa ya. Mungkin hal tersebut ya terjadi karena salah niat ya. Jadi pernikahan itu ya didasarkan jangan karena ekonomi, jangan karena cinta juga, tapi cinta yang mendasar sebuah hubungan. Cuman menikah itu ya didasarkan karena untuk ibadah. Jadi ujian pernikahan itu banyak sekali, tidak hanya dari ekonomi, tidak hanya dari kecocokan, dan mungkin kadang terjadi hubungan pihak ketiga ya. Pokoknya kalau suatu hubungan itu saling menerima atau saling bisa menerima kondisi sama lain, saling melengkapi, mungkin hal ini tidak akan terjadi seperti itu ya. Kalau kayak gini ya gimana, silahkan komen di bawah ya, gimana pendapat Anda. Oke, sekian untuk konten yang saya buat hari ini. Jangan lupa dukung terus. Tos.